Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 2311029. Kini kita akan melanjutkan ke video yang kemarin, teman-teman ya. Kalau yang kemarin itu kita menjelaskan tentang konsep pengenalan neural network. Sekarang kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu convolution neural network, teman-teman. Apa itu convolution neural network ini? Perbedaannya dengan chain itu perbedaan convolution neural network atau biasa yang disingkat dengan CNN dengan neural network itu, dia tidak langsung chain itu tidak langsung membaca data mentah, tetapi mengekstraksi fitur terlebih dahulu. Di sini ada pengertiannya, teman-teman. Apa itu convolution neural network atau biasa yang disingkat dengan CNN? Dia itu tergolong ke dalam deep feed forward artificial neural network. Terus channel ini itu terinspirasi dari proses biologis di mana pola konektivitas antara neuron yang menyerupai visual vortex pada binatang. Oleh karena itu, CNN itu banyak diterapkan pada analisis citra. Yang artinya itu seperti manusia melihat gambar secara bertahap dari garis, bentuk, terus ke objek. Nah, CNN itu juga bekerja seperti itu. Karena itu, CNN itu banyak digunakan untuk face recognition, object detection, dan image classification. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ini dia itu ada arsitektur CNN, teman-teman ya. Arsitektur dari CNN ini. Arsitektur CNN ini sama seperti neural network sederhana yang terdiri atas satu layer input, yang dimana yaitu input layernya, terus satu layer output layer, dan beberapa hidden layer. Akan tetapi yang paling penting ialah hidden layer. Kenapa? Karena disinilah proses belajar terjadi. Semakin kompleks hidden layernya, maka semakin pintar model yang kita buat untuk mengenali suatu pola, teman-teman. Terus ini, nah, pada bagian hidden layer pada umumnya itu ada berisi convolution layer, polling layer, normalization layer, activation layer, umumnya ReLU, terus ada full connected, layer dense, dan loss layer. Yang dimana convolution layer ini dia itu mengambil fitur dari gambar. Terus habis itu polling layer itu mengecilkan ukuran data. Kalau activation layer itu atau biasa yang disingkat dengan ReLU itu menentukan neuron aktif atau tidak, dan full connection layer itu mengambil keputusan akhirnya, teman-teman. Semua layer ini bekerja seperti pipeline dari awal sampai akhir. Terus selanjutnya input layer pada CNN ini CNN ini berupa tensor yang memiliki lebar, tinggi, dan kedalaman. Seperti itu ya. Kalau coding itu bisa dibilang matrix atau array. Nah, hal inilah yang membuat CNN dapat digunakan untuk menganalisis citra. Dan citra digital memiliki lebar, tinggi, serta memiliki kedalaman dalam bentuk saluran warna RGB atau channel RGB. Teman-temannya. Nah, ini berbeda dengan data biasa yang hanya ya benar. Slide selanjutnya yaitu convolutional layer. Nah, ini merupakan lapisan di mana input layer akan diabstraksi menjadi feature map. Terus feature map ini juga berbentuk tensor yang memiliki lebar, tinggi, dan banyaknya channel pada suatu citra gambar. Terus ada feature map yang terdiri dari convolutional kernel atau filter yang memiliki lebar dan tinggi. Terus kernel atau filter pada convolutional layer bisa lebih dari satu, dan nilai pada kernel atau filter akan diupdate selama proses learningnya atau proses belajarnya. Nah, yang penting itu kernel awalnya berisi angka acak selama training, nilainya akan diupdate. Yang artinya channel itu belajar sendiri untuk mendeteksi garis, sudut, tekstur, atau pola tertentu.
dan setiap kernel itu mempunyai tugas yang berbeda. Terus selanjutnya cara kerja convolution layer, teman-teman. Nah, ini dia. Pada setiap bagian input layer akan dilakukan operasi dot product terhadap kernel. Bagian pada input layer tersebut dinamakan bidang reseptif atau receptive file yang memiliki size, lebar, dan kali tinggi yang sama dengan kernelnya. Seluruh bidang reseptif ini pada input layer akan digeser dalam kurung convolving namanya, dan dari kiri atas sampai dengan ke kanan bawah sehingga dihasilkan fitur map berukuran 2 dimensi seperti ini. Ada ini source pixelnya, terus convolution kernelnya atau biasa yang disebut filter, dan ini new pixel value-nya atau destinasi pixel, teman-teman. Contoh kecilnya kernel mengambil area kecil, misalnya 3x3. Nah, pixel ini dikalikan dengan nilai kernel yang dijumlahkan menghasilkan satu nilai. Proses ini yang disebut dot product. Nah, kemudian kernelnya digeser ke kanan dan ke bawah sampai seluruh gambar selesai diproses. Seperti ini, teman-teman. Nah, dia seperti ini. Sampai hasilnya ini min 8. Nah, selanjutnya ini contoh dari convolution layer ya. Di bawah ini contoh input layer yang memiliki dimensi 7x7. Pada convolutional layer terdapat 4 buah filter atau kernel dengan ukuran 3x3 sehingga dihasilkan filter map dengan dimensi 4 kali atau 7 dikali 7, teman-teman ya. 2, 3, 5, 6, 7. Terus di sininya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, teman-teman. Nah, setelah proses convolution, ukuran output contohnya ya, teman-teman ya. Inputnya itu 7x7 dan kernelnya itu 3x3. Setelah proses convolution, ukuran output akan lebih kecil. Jika ada 4 kernel, maka akan dihasilkan 4 fitur map. Setiap fitur map itu berisi jenis fitur yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Terus ini kalian bisa lihat ya ilustrasi dari convolution layer tersebut. Ini inputan datanya, terus ada kernelnya di tengah ini, teman-teman, dan ini fitur mapnya. Yang dimana kita dari input dulu, langsung kita menuju ke kernel, habis itu baru terjadilah fitur mapnya, teman-teman. Contohnya, jika kernel 3x3 dan area gambar 3x3, maka 9 nilai dikalikan satu per satu, terus habis itu dijumlahkan jadi satu nilai. Kayak contoh seperti ini, teman-teman. Dia maka dijumlahin semua, teman-teman. Nah, dan ini jadi hasilnya ya, teman-teman ya. Dari awalnya ini kalian bisa lihat ya, awalnya. Nah, yang artinya itu satu titik di fitur map itu adalah hasil ringkasan dari satu area kecil gambar. Itu, teman-teman ya. Jadi channel itu mengubah gambar besar menjadi komponen fitur-fitur kecil. Terus selanjutnya ada polling layer. Polling layer ini digunakan untuk memproses reduksi sampel atau biasanya dibilang dengan down sampling, yang dimana keuntungannya itu menggunakan polling layer itu kita dapat mempresentasikan data menjadi lebih kecil dan mudah dikelola, mudah mengontrol overfitting. Nah, varian polling layer ini ada max pooling, average pooling, dan masih banyak yang lainnya. Ini ya banyak, teman-teman. Terus sama ya. Terus selanjutnya ada pooling layer ilustrasi dari pooling layernya, teman-teman ya. Pada ilustrasi ini terlihat proses pooling secara nyata. Contohnya misalnya area 2x2, 1,3 dan 2,4 gitu. Dan diambil nilai terbesarnya itu 4. Jika digeser, setiap area menghasilkan satu nilai. Dan gimana ukuran data mengecil, informasi penting tetap dipertahankan.
itu teman-teman. Kenapa max pooling? Karena nilai terbesar dianggap mewakili fitur paling kuat, sedangkan average pooling itu yaitu 1 tambah 3 tambah 2 tambah 4, dari itu dibagi 4 sama dengan 2,5. Tapi max pooling itu lebih sering dipakai karena lebih tajam dalam menangkap fitur. Selanjutnya ada ReLU layer, teman-teman. ReLU layer ini sangat efektif untuk menghapus nilai negatif pada fitur atau activation map dan dijadikan 0, yang dirumuskan sebagai seperti ini, teman-teman. F dalam kurung X sama dengan max dalam kurung 0, X, teman-teman. Dan ini contohnya ReLU layer, ini filter satu fitur map seperti ini. Dari yang seperti ini jadi seperti ini. Selanjutnya ada CNN Illustration for Handwritten Character Recognition atau MINIS dataset. Nah, pada contoh ini input gambar angka. CNN deteksi garis dan bentuk fitur digabung. Nah, terus outputnya itu probabilitas setiap angka. Contohnya 8 sama dengan 0,85 probabilitasnya, dan 3 itu sama dengan 0,10 probabilitasnya. Maka yang akan dipilih itu angka 8. Jadi CNN itu bekerja berbasis probabilitas. Ini teman-teman, input ini kan 9, ini konversi layar pertama, conversion layar kedua, dan ini conversion layar ketiga, dan layar ke-1. Nah, yang bakal diambil itu conversion layar ke-1 yang dimana probabilitasnya itu tinggi, teman-teman. Itu. Jadi semakin kecil probabilitasnya, maka dia tidak akan terpilih. Kita bisa lihat ya. Terus ada CNN arsitektur. CNN ini memiliki banyak versi arsitektur yang dikembangkan oleh para ahli. Berikut arsitektur yang populer di awal dengan perkembangan CNN. LeNet 5, AlexNet, CFNet. Yang paling terkenal tuh AlexNet. Kenapa? Karena dia itu menang kompetisi di ImageNet yang membuat CNN populer di dunia AI. Dan seperti ini gambarnya, punya input, fitur maps, yang keduanya, ketiganya, seperti ini ya layarnya. Sudah sampai layar ke-6, maka keluaran outputnya, teman-teman. Cek tuh LeNet 5. Mana tadi kita? Oh, ini. Terus selanjutnya ada CNN arsitektur. Arsitektur lainnya yang populer adalah GoogleNet, VGGNet, ResNet, dan Capsule Network. Ini dia itu model yang modern, arsitektur yang udah modern, teman-teman ya. VGG itu kita dari ini dulu ya. GoogleNet itu dia itu lebih efisien, teman-teman, kalau kita memakai GoogleNet itu. Terus kalau VGG itu dia tuh layarnya tuh lebih dalam. Jadi kayak outputnya layarnya itu sebelum output tuh dalam banget, lurus banget gitu, sampai benar-benar pas. Terus ResNet itu mengatasi masalah untuk deep network, teman-teman. Semua ini memikirkan akurasi dan performa. GoogleNet, Capsule Network juga sama, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Yang biru ini tuh convoluting plus memakai ReLU, teman-teman. Terus yang merah itu max poolingnya, atau biasa dibilang tuh angka maksimalnya. Terus yang hijau itu untuk full koneksinya, teman-teman ya, memakai dengan ReLU. Udah segitu saja ya, teman-teman ya, penjelasannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke codingannya oleh teman saya. Terima kasih banyak.
Oke, sini saya akan melanjutkan parameter yang selanjutnya. Yang pertama ada face recognition using atau convolution neural network atau CNN. Kita import dulu dari keras.layers, import conv2d, maxpool 2d dan flatten. Jadi conv2d itu adalah layer konvolasi untuk ekstraksi fitur citra. Yang kedua, maxpool 2D adalah layer pooling untuk mengurangi dimensi, dan flatten adalah untuk mengubah data menjadi satu dimensi. Yang pertama ada convolution layer. Sudah. Keras.layer con 2D dan filter kernel underscore size, striders, padding, dan activation. 2D dua dimensi itu atau 2D convolution layer, misalnya konvolusi spasial pada gambar. Layer ini membuat kernel konvolusi yang diterapkan pada input layer untuk menghasilkan tensor output. Jadi parameternya adalah filter untuk integer dimensi dari ruang output. Yang kedua ada kernel size, sebuah integer atau tuple atau list dari dua integer yang menentukan tinggi dan lebar jendela konvolusi 2D. Yang ketiga ada strides. Strides untuk sebuah integer atau tuple atau list dari dua integer yang menentukan langkah pergeseran konvolusi pada tinggi dan lebar. Selanjutnya ada padding, salah satu dari valid atau same atau tidak sensitif huruf besar atau kecil. Dan yang terakhir parameternya ada activation. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah relu, sigmoid, softmax, linear, dan lain-lain. Selanjutnya ada max pooling layer. Keras dot layer, max pool 2D, pool size, threads, dan padding. Operasi max pooling 2D untuk data spasial. Parameternya adalah pertama pool size untuk integer atau tuple dari dua integer, faktor untuk mengecilkan downscale atau downscale ukuran. Yang kedua ada strides. Strides adalah sebuah integer atau tuple list dari dua integer yang menentukan langkah pergeseran pada tinggi dan lebar. Dan yang terakhir ada padding, salah satu dari valid atau same, tidak sensitif huruf besar atau kecil. Dan selanjutnya ada flatten layer. Keras.layer.flatten untuk mengubah data input menjadi tensor satu dimensi. Parameternya tidak ada. Selanjutnya pada materi 1.1 ada red image dan convert to grayscale. Pertama-tama kita bisa mendownload datasetnya dulu melalui link ini ya teman-teman. Lalu kita melihat dataset strukturnya, ada menggunakan dataset label name. Ini label name-nya. Yang ini label name yang pertama. Yang ini adalah label name yang kedua. Selanjutnya ada def detect face dengan format image. Jadi fungsinya untuk mendeteksi dan memproses area wajah dari gambar. Lalu image 30 bagi 195,78 bagi 172 atau 172. Ini untuk crop bagian tertentu dari gambar.
pada area wajah. Lalu image sama dengan cv2.cvt_color ini dengan cvt_color dengan cv2.color bgr to gray. Ini untuk mengubah gambar dari BGR ke grayscale. Selanjutnya yang ini cv2.resize ini untuk mengubah ukuran gambar menjadi 50 x 50 pixel. Dan return image untuk mengembalikan hasil gambar yang sudah diproses. Lalu fungsi untuk menampilkan progress bar saat proses loading data ini adalah def print_progress dengan file_len folder bar underscore size sama dengan 20. Lalu progress sama dengan pagar clearon ini untuk membuat tampilan bar progress menggunakan pagar dan spasi. Lalu pada if file sama dengan 0 ini lalu print n jika awal pindah ke baris baru. Lalu else print ini untuk menampilkan progress jumlah data dan label folder. Selanjutnya ada dataset folder ini merupakan path folder datasetnya. Yang ini names ini list untuk menyimpan label atau nama kelas. Lalu image ini list untuk menyimpan data gambar. Lalu pada for folder in os atau os.listdir dataset folder ini untuk loop setiap folder sama dengan satu kelas. Lalu files sama dengan os atau os.listdir ini untuk ambil maksimal 150 file dalam folder. Lalu if len files kurang dari 50, jika jumlah file kurang dari 50, continue lewati folder tersebut. For i name in enumerate files loop ini untuk loop setiap file dalam folder. Lalu dengan if name ini untuk cek apakah file berformat JPG. Lalu image sama dengan cv2 iMerit ini untuk membaca gambar. Lalu image sama dengan detect dengan supervise ini untuk deteksi dan crop wajah dari gambar. Selanjutnya ada if image is not known ini untuk jika gambar valid. Lalu simpan gambar ke list image dan simpan label lalu simpan label atau nama folder ke list names. Lalu print progress ini untuk menampilkan progress loading data seperti itu. Selanjutnya ada print number of samples ini untuk menampilkan jumlah total data atau gambar yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya pada materi 1.1 A image augmentation untuk mengatasi image augmentation ini untuk mengatasi masalah dataset kecil. Pada beberapa kelas kita dapat melakukan augmentasi data untuk menambah jumlah sampel. Selanjutnya image augmentation ini adalah sekumpulan transformasi seperti translasi, rotasi, penyesuaian warna grayscale dan lain-lain. Dengan def image sama dengan augmentation ini fungsi untuk melakukan augmentasi gambar. Lalu h, w sama dengan image.shape ini untuk mengambil tinggi dan lebar pada gambar. Dengan center w yang senternya untuk menentukan titik tengah gambar. Lalu pada m_rot_5 menggunakan library cv2
get rotation matrix 2D. Ini untuk matriks rotasi plus 5 derajat. Lalu yang kedua ada untuk matriks rotasi min 5 derajat dengan M underscore rot neck 5. Lalu M rot 10 untuk matriks rotasi plus 10 derajat dan M rot naik 10 untuk matriks rotasi min 10 derajat. Lalu pada M trans 3 ini untuk translasi geser ke kanan 3 pixel. Lalu M trans naik 3 untuk translasi geser ke kiri 3 pixel. M trans 6 untuk translasi geser ke 6 ke kanan 6 pixel. Lalu yang M trans naik 6 itu untuk translasi geser ke kiri 6 pixel. Lalu ada M trans Y3 ini untuk translasi geser ke bawah 3 pixel. Lalu yang transnek Y3-nya untuk translasi geser ke atas 3 pixel. Lalu ada M trans Y6 translasi geser ke bawah 6 pixel. Dan yang terakhir ada M transnek Y6 merupakan translasi geser ke atas 6 pixel. Lalu dengan image sama dengan kurung siku ini list untuk menyimpan hasil augmentasi. Selanjutnya ada image.append dengan cpd warp affine menggunakan mrot 5 untuk rotasi plus 5 derajat dan nek 5-nya itu untuk rotasi min 5 derajat, lalu yang 10 untuk rotasi plus 10 derajat dan yang nek 10 untuk rotasi min 10 derajat. Yang ini sama juga dengan M trans 3 ini untuk geser ke kanan, lalu M trans nek 3 untuk geser ke kiri. Ini juga M trans 6 untuk geser ke kanan 6 dan M trans nek 6 untuk geser ke kiri 6 pixel. Lalu yang ini sama kayak yang di atas tadi menggunakan M trans Y3 untuk geser ke bawah 3 pixel. Yang nek 3-nya Y3-nya itu geser ke atas 3 pixel dan yang trans Y6 itu geser ke bawah 6 pixel dan nek Y6 itu untuk geser ke atas 6 pixel. Lalu menggunakan image.append cp2add image, 10 ini untuk menambahkan brightness-nya plus 10, yang ini yang 30 ini untuk menambahkan brightness-nya plus 30, yang min 10 ini untuk mengurangi brightness-nya min 10, ini juga sama, ini mengurangi brightness-nya min 30, lalu menambahkan yang plus 15, selanjutnya ada menambah brightness plus 45, mengurangi brightness plus min 15 dan mengurangi brightness min 45, lalu return image untuk mengembalikan list gambar hasil augmentasi. Selanjutnya ada tes augmentasi result. Image score test dengan image ini untuk mengambil satu gambar pertama dari dataset sebagai contoh. Lalu augmented image test untuk melakukan augmentasi pada gambar tersebut. Lalu pada plt.figure ini untuk membuat figur dengan ukuran besar untuk figure. For image enumerate ini untuk loop semua hasil augmentasi. Lalu plt.subplot ini untuk menampilkan dalam grid 4x5. Lalu plt.show untuk menampilkan gambar dalam grayscale. Lalu plt.show untuk menampilkan semua hasil augmentasi tersebut. Seperti ini adalah hasil setelah diaugmentasi itu. Oke. Selanjutnya ada apply augmentasi to all image. Menggunakan augmented.image underscore image ini ulus
list untuk menyimpan semua gambar hasil augmentasi, dan augmented underscore names ini untuk list yang menyimpan label dari gambar hasil augmentasi. Jadi yang augmented image-nya itu untuk menyimpan semua gambar, dan augmented names-nya itu untuk menyimpan label dari gambar. Kalau menggunakan for image in enumerate image ini untuk loop setiap gambar dalam dataset. Lalu try augmented image-nya itu untuk menambahkan 20 hasil augmentasi ke dalam list. Dan augmented names-nya extend names bintang 20 ini untuk menambahkan label yang sama sebanyak 20 kali sesuai jumlah augmentasi. Lalu except print jika terjadi error tampilkan indeks gambar yang bermasalah. Selanjutnya ada total augmentation image. Kita mengimage total itu menggunakan learn augmented underscore image lalu learn augmented underscore names. Pada bagian ini untuk menampilkan jumlah total dari data hasil augmentasi dalam jumlah labelnya dan jumlah labelnya. Selanjutnya ada image.extends augmented image. Ini untuk menambahkan semua gambar hasil augmentasi ke dataset utama. Lalu names.extends augmented names untuk menambahkan semua label hasil augmentasi ke dataset utama. Selanjutnya ada total image augmentation plus original. Menggunakan learn dalam kurung image dan learn names untuk menampilkan total jumlah gambar dan label setelah ditambahkan hasil augmentasi. Jadi image-nya ada 8190 dan namanya 8090 juga. Lalu ada unique counts ini untuk mengambil label unik dan jumlah kemunculannya. For itemnya ini untuk menggabungkan label dan jumlahnya, lalu print item untuk menampilkan setiap label beserta jumlah datanya. Selanjutnya pada materi kita lanjut kepada materi 1.1.b yaitu balancing data. Pertama kita preview data distributionnya. Dengan def print data kita adalah fungsi untuk menampilkan distribusi data dalam bentuk pie chart dan plt.figure untuk mengatur ukuran figurnya. Lalu my circle plt.circle ini untuk membuat lingkaran putih di tengah atau donut chart. Lalu plt pie untuk membuat pie chart dengan persentase, dan plt.gcf gca at artist my circle ini untuk menambahkan lingkaran ke tengah pie chart. Lalu plt.show ini untuk menampilkan grafiknya. Lalu unique sama dengan np.uniquenames ini untuk mengambil label uniknya. Lalu label underscore distr sama dengan banding names ini untuk menghitung jumlah tiap label. Lalu print datanya untuk menampilkan menampilkan distribusi datanya. Seperti ini adalah output dari kode di atas. Selanjutnya kita reduce sample size per class using NumPy random choice. Jadi n sama dengan 1000 jumlah ini bagian jumlah sampel yang ingin diambil per kelasnya. Lalu menggunakan def range labels. Ini adalah fungsi untuk mengambil indeks acak dari label tertentu. Lalu return np.random choice. Memilih n indeks tanpa pengulangan. Lalu mask sama dengan np hashtag ini untuk menggabungkan indeks acak dari setiap kelas menjadi satu array. Lalu dengan names sama dengan names m for m index. Ini adalah mengambil label berdasarkan indeks acak
mas untuk setiap kelas. Lalu image-nya ini untuk mengambil gambar berdasarkan indeks acak atau mas untuk setiap kelas. Label distribusinya ada i banding names con i. Jadi bagian ini untuk menghitung ulang jumlah data tiap label setelah sampling. Lalu print datanya. Ini untuk menampilkan distribusi data terbaru dalam bentuk pie chart. Seperti ini. Lalu yang kedua ada encoding label dan categorization seperti itu. Pertama ada label, yang kedua ada encoded label, dan yang terakhir ada one hot encoding. Dan labelnya itu ada Colin Powell ke 0, encoded setelah di encoded labelnya ke 0, dan one hot encodingnya 10000. Selanjutnya ada Donald Rumsfeld itu ada 1, dan one hot encodingnya 0,1,0,0,0. Lalu George Wibas 2, 0,0,1,0,0. Lalu Gerard Schroeder encoded label 3, one hot encodingnya ada 0,0,0,1,0. Lalu yang terakhir ada Tony Blair encoded label keempat, dan one hot encodingnya ada 0,0,0,0,1. Lalu pada link atau LE label encoder ini untuk membuat objek label encoder untuk mengubah label atau nama menjadi angka. Menggunakan le.fit names untuk mempelajari semua label unik dari names. Label sama dengan le.classes ini untuk menyimpan daftar label unik, dan name underscore fake sama dengan le transform ini untuk mengubah label menjadi angka atau label encoding. Lalu categorical underscore name underscore fake itu categorical name fake mengubah label angka menjadi one hot encoding. Lalu print number of class-nya ini untuk menampilkan jumlah total kelas atau label uniknya. Lalu print labels-nya ini untuk menampilkan daftar semua label kelas. Seperti ini. Lalu print name underscore fake-nya ini untuk menampilkan hasil label encoding atau label dalam bentuk angka. Dan print categorical name fake-nya untuk menampilkan label dalam bentuk hot encoding atau vektor kategori. Seperti ini. Selanjutnya materi yang 1.3 ada split dataset dan xtrain, xtest, ytrain, ytest, train set split, np.array image. Ini untuk mengubah list gambar menjadi array float 32 sebagai data input. Lalu np.array categorical name fake ini mengubah label one hot menjadi array sebagai target atau output. Dan test size 0,15 adalah 15% data digunakan untuk testing dan 85% untuk training. Dan random state 942 ini adalah seed agar hasil pembagian data konsisten. Lalu ini print extrinsic shape-nya, ytrain shape, xtest shape, dan ytest shape-nya ini untuk menampilkan bentuk, jumlah data, tinggi, lebar, dan channel untuk gambar dan label pada data training dan testing. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radita Priyanto Mahendra dengan NIM 231001031. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang create CNN model. Di mana div CNN model yang input step-nya untuk membuat model CNN dan model sequentialnya membuat model sequential. Ada juga model add curve 2D
yang di mana layar konvolusi dengan 64 liter dan 3,3 adalah kernel size-nya 3x3, padding-nya padding padding valid, tanpa padding output lebih kecil, dan fungsi aktivasi ReLU. Input shape merupakan bentuk input tinggi lebar dan channel. Ada juga model at 64 layer konvolusi kedua dengan 64 filter 3,3 sama seperti di atas, dan ini model at max fall 2D-nya adalah falling untuk mengurangi dimensi. Model at curve 2D 128 layar konversi dengan 128 filter, dan yang 128 ini yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Dan ada dense, model at dense-nya fully connection layer, dan ada model summary-nya menampilkan ringkasan model compile optimizer Adam menggunakan optimizer Adam, loss-nya untuk multi-class, metrik untuk evaluasi akurasi, dan return model untuk mengembalikan model. Ada juga training CNN model. Input shape merupakan untuk mengambil bentuk input dari satu data tinggi lebar atau channel. Epoch CHS sama 10, di mana itu berupa jumlah iterasi trainingnya. Batch size-nya 32, jumlah data per batch itu. Model CNN modelnya input shape. Nah, untuk membuat CNN dengan input shape sesuai data history model, X-trend-nya adalah data input training, Y-trend-nya label training, epoch CHS jumlah epoch, batch size-nya ukuran batch, shuffle through mengacak data setiap epoch, dan validation split 0,15 15% data training digunakan untuk validasi. Jadi seperti ini contoh model Sentinel-2-nya. Ada layer tipnya, atau ini output shape-nya, dan ini adalah programnya. Total dari programnya adalah 1,594,821 atau 6,08 megabyte. Trainable params-nya 1,594,821 6,08 megabyte. Non trainable params 0 atau 0 byte. Jalanan training dengan epoch dan batch size yang telah di-set. Batch size merupakan banyak sampel yang akan dipropagasikan ke dalam network. Benefit menggunakan batch size training sample. Less memory atau consume karena menggunakan sedikit data saat diproses dalam network. Network lebih cepat melakukan proses learning. Penggunaan batch size terlalu kecil dapat mengakibatkan gradient update fluktuatif. Satu epoch artinya satu forward pass dan backward pass untuk keseluruhan training sampel. Jumlah iterasi banyak forward pass dan backward pass untuk tiap batch size. Contohnya, kita memiliki 1000 training sampel. Kita pilih batch size 10 dan epoch 5. Sehingga pada tiap epoch akan dilakukan forward pass dan backward pass untuk 1000 training sampel yang dibagi untuk 10 batch, di mana tiap batch yang akan diproses 100 sampel. Proses ini akan menghasilkan setidaknya 100 kali 5 literasi, forward pass dan backward pass. Code history, akurasi, precision, dan recall untuk training set dan validation. Ini evaluate modelnya fungsi untuk menampilkan grafik performa model. Ini adalah nama metrik akurasi, nama metrik loss, setiap pasangan metrik, membuat figur dan aksis baru, training, dan juga ada float validation, nilai validation-nya. Ini ada sumbu sumbu X label atau epoch, dan Y label.
label sumbu systematic, dan title, judul grafik, VLT legend menampilkan legenda, grid menampilkan grid dan grafik, dan VLTC untuk menampilkan grafik, dan terakhir ada evaluated model history untuk memanggil fungsi. Ini merupakan model akurasinya. Ini trainingnya yang warna biru dan validasinya yang warna oranye. Model lossnya seperti ini dan trainingnya. Pada plot akurasi untuk validation data terlihat lebih fluktuatif. Apakah ini normal? Ini bisa dilibatkan sebagai batch size yang terlalu kecil. Sebagai contohnya, jika pada dataset tersebut terdapat mislabeled data yang mengakibatkan nilai loss meningkat atau menjauhkannya dari lokal minima. Efek ini bisa dihindari jika kita memilih batch size lebih besar. Namun, batch size yang terlalu besar dapat mengakibatkan training proses menjadi lebih berat dan lambat. Selain itu, batch size terlalu besar akan mengakibatkan generalization pada model menjadi jelek. Generalization merupakan salah satu kemampuan neural network yang artinya model mampu mengklarifikasikan data yang tidak pernah dilihat sebelumnya, unsigned data. Safe model. Model safe CNN Fast Recognition HS. Ini ada predictor all test datasetnya. Ada plot conversion matrix untuk menampilkan function matrix. Ada opsi untuk menormalisasikan nilai, title judulnya, warna tampilan pada grafik. Ini normalisasikan nilai per baris, dan VTL figure membuat untuk figur lebih besar. VLT AMSO untuk menampilkan matrik sebagai gambar, title menampilkan judul, color bar menampilkan color bar atau skala warna, trick mark sama dengan NP arrays-nya menentukan posisi label pada sumbu. VLTX tick mark class rotation 45 adalah label sumbu X yang atau prediksi, dan ini adalah sumbu Y, label sumbu Y atau aktual. Format angka desimal jika dinormalisasikan, integer jika tidak. Threshold untuk menentukan untuk menentukan warna teks. Dan loop setiap sel matrik, ini ada loop ulangan, menampilkan nilai di tiap sel. Posisi teks di tengah, ini kode senternya untuk supaya teksnya di tengah, dan ada warna teks menyesuaikan background, menyesuaikan layar agar tidak terpotong, layar sumbu Y label sebenarnya, label sumbu X label prediksi, dan AMSO menampilkan grafik. Di sini ada computer function matrix yang membuat conversion matrix dari label asli dan hasil prediksi. NP-set printset option-nya mengatur jumlah angka di belakang koma saat menampilkan gray. Ini sama, dan ini untuk menampilkan grafik. Dan ini adalah contoh conversion matrix. Jadi true label, prediksi label dari 0 sampai 140. Ada calculate matrix report menggunakan classification report pada scikit-learn, yang dimana ada print classification report y-test argmax label asli dari OneHot ke index kelas, yang ada juga y-pred argmax label hasil prediksi kelas dengan probabilitas tinggi. Target name-nya menampilkan nama kelas pada laporan. Seperti ini ada precision-nya, ada recall, event score, dan support. Apply your face dataset. Create new class data from your face. Ini untuk video capture membuka kamera atau webcam utama, namanya dari yang punya video,
namanya Yunus. Nama folder untuk menyimpan data wajah. Jumlah gambar yang ingin diambil adalah 50. Inisialisasi counternya 1 sama dengan 0. Loop selama kamera aktif. Red frame cap membaca frame dari kamera. IMSU menampilkan gambar, menambahkan counter, dan release melepas kamera, dan itu distro untuk menutup semua window OpenCV. Return load dataset training dan test model. Ada face recognition on video frame. From class model import load model, mengimpor fungsi untuk membuat load model yang udah disimpan sebelumnya. Ini dev draw pad-nya berfungsi untuk menggambar bounding box dan label pada gambar. H, W atau weight dan height, baseline, CV2 get text size, label, untuk menghitung lebar, tinggi, dan baseline. CV2 rectangle image, ada X0 dan Y0, titik kiri bawah kotak, max titik kanan atas kotak disesuaikan dengan panjangan teks. Color adalah warna kotak, dan 2 merupakan ketebalan garis kotak. CV2 rectangle image sama. Ini ada X0, Y0, titik kiri atas background kotak, titik kanan atas, titik kanan bawah background teks, bawah background teks. Ini 1 artinya diisi penuh. Teks label yang ditampilkan X0, Y0 posisi teks. Ini merupakan jenis font yang digunakan. 0,5 merupakan skala ukuran teks. Text color, warna teks. Tabulan teks, mengembalikan gambar yang sudah diberikan bounding dan label. Dan terakhir ada load hard cascade model. Face cascade, CV2 cascade classifier merupakan load model hard cascade untuk deteksi wajah. Load keras CNN model membuat model CNN yang telah dilatih informasi bahwa model berhasil dibuat. Ini adalah kode print info finish load model, itu menandakan bahwa model telah berhasil dibuat. Ada cap CV2 video capture, dia membuka kamera dan cap is opened dan dia loop selama kamera aktif. Red frame-nya membaca frame dari kamera. Gray ini adalah mengubah frame ke grayscale. Face cascade mendeteksi wajah pada frame. X, Y, W, H. Loop setiap wajah telah terdeteksi. Face image gray, crop area wajah. Face image CV2 resize ukuran ke 50-50. Face image resize 50-51 mengubah shape sesuai input CNN. Result model prediksi face image, prediksi wajah menggunakan model IDX result arithmetic axis sama dengan 1 untuk menampilkan indeks kelas dengan probabilitas tertinggi. Confidence-nya result max mengambil nilai confident atau persen. If confidence 90 jika confident lebih dari 90%. Label teksnya ini untuk tampilkan nama atau plus confidence. Als label teks jika tidak yakin maka tampilannya N atau E. Frame draw pad, frame label teks XYX plus WYH. Gambar bounding box plus label. Dan ada CV2 IMSU detect face frame menampilkan hasil yang telah dideteksi. Break untuk keluar jika frame gagal dibaca. Wait key untuk tekan key untuk keluar atau tekan apa aja tinggal diganti di sininya untuk keluar. Dan CV2 disable window untuk menutup semua window. Release untuk melepas kamera. Jadi sekian video yang saya jelasin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.